Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Hari ini kita akan mempelajari materi selanjutnya. Kemarin ada yang masih ingat materinya apa? Ingat. Apa lagi? Cerita rakyat. Saya betul. Mantap Dewi, berarti memperhatikan. Iya, Pak. Saya juga. Oh ya, Saya juga. sebelum lanjut ke materi, saya absen dulu ya. Iya, Pak. Yang tidak berangkat siapa aja ya? Ardiansyah. Kenapa itu? Pacar terus. Irfan mulus katanya, Pak. Kalau Irfan mules, Ardiansyah pacaran terus, Pak. Jadi ya itu. Iya. Udah berdua toh? Iya, Om. Ini mules habis usus buntu katanya. Oh iya iya. Oke, lanjut. Sebelum mulai pelajaran, ketua kelasnya mohon pimpin doa dulu ya. Iya, Pak. Iya. Ayo, ketua kelasnya. Mas Basar. Untuk memulai pembelajaran agar diberi kelancaran berkenal materinya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Amin. Oke, bentar ya. Saya etnis nih. Baik, Pak. Itu Nela siapa ya, Pak? Itu mau Iya. Nela kasih siapa, Pak? Bentar ya. Wah, macam kamu. Apa bener? RT siapa, Pak? RT-nya itu siapa, Pak? RT-nya apa, Pak? Wah, Bapak Selayu. Kalian jangan mengganggu privasi saya ya. Sama surut terlihat. Oke, lanjut. Loh, kok mati? Oke, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teks berita. Nah, sebelum lanjut ke materi, di sini apakah ada yang sering menonton berita di rumah? Sering. Sering. Nah, biasanya nonton berita apa? Ayo sebutkan. Kita banjir di TV One, Pak. Politik, Oh, Pak. iya benar-benar. Orang tua kalian juga sering menonton berita kan? Iya. Nah, ini saya ada pertanyaan sebelum masuk ke materi agar kita lebih fokus ke materi teks berita. Di sini adakah yang bisa menyebutkan salah satu contoh berita itu gimana? Ayo. Aktual, Pak. Ya, siapa itu yang menjawab? Ima. Oke, bagus. Ada lagi nggak? Ayo, yang bisa menjawab. Fakta. Betul. Bedanya Oke. fakta dengan faktual apa, Pak? Sebenarnya sama aja ya, faktual dan fakta. Betul semua berarti. Nanti ya, lanjut ke materi teks berita. Nah, pengertian teks berita. Ada yang mau membacakan nggak? Ayo, Mbak Nela, silakan bacakan. Pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat. Kan katanya pengertian teks berita saja, Pak. Oh iya. Selanjutnya, tadi kan Mbak Dewi bilang ya, apa bedanya faktual sama aktual? Fakta sama faktual ya? Iya. Nah, ini saya jelaskan. Faktual artinya sesuai fakta dan tidak mengada-ngada. Nah, aktual artinya sedang hangat atau baru saja Berarti terjadi. beda dong, Mbak. Tadi kok bilang sama? Oh ya, maksudnya aktual. Maaf ya. Saya belum makan siang. Maaf. Oh iya, iya kelihatan. Nah, aktual ini sebenarnya artinya itu beritanya itu yang tersaji itu berita yang baru saja terjadi dan relevan gitu. Iya, sudah keren. Kenapa? Maaf, mau izin ke belakang. Oh iya, silakan Mbak. Siapa Mbak Davina? Oke, slide selanjutnya. Nah, di sini ada unsur-unsur teks berita. Nah, unsur-unsur teks berita ini adalah unsur-unsur yang dapat menyusun suatu teks berita. Meliputi apa?
apa isi beritanya enggak? Untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi, misalnya apa isi beritanya? Isinya itu tentang banjir gitu. Di mana itu menyebutkan lokasi. Misalkan berita banjirnya di mana? Di Magelang gitu. Terus kapan? Dia menjelaskan tentang waktu. Contohnya, kapan banjir itu terjadi? Hari Selasa itu. Nah, terus siapa korbannya di banjir itu? Kayak masyarakat Magelang dan lain-lain gitu. Nah, mengapa ini alasan terjadinya berita? Mengapa banjir itu gitu misal? Terus bagaimana? Ini digunakan untuk menjelaskan proses terjadinya peristiwa. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Iya, Pak. Ada, unsur-unsur ya. Oh ya, nanti kalian perhatikan lebih dalam, soalnya nanti akan ada penugasan. Iya. Tugas lagi. Tugas terus. Selanjutnya, struktur teks berita. Nah, kepala berita adalah bagian awal yang memuat banyak informasi penting. Contohnya kayak ide pokok gitu. Nah, tubuh berita itu isi beritanya. Lalu ekor berita itu mencantumkan informasi yang bersifat tambahan. Nah, ekor berita ini sebenarnya tidak terlalu penting dalam berita karena kalau tidak ada ekor berita itu sebenarnya tidak apa-apa ya, teman. Lalu selanjutnya, contoh struktur teks berita. Yang di belakang kelihatan nggak? Kelihatan. Nah ini contohnya, misal ada berita di koran, ada gambarnya, ada judulnya, ada berita, tubuh berita. Oh ya, judul itu sama dengan kepala berita tadi ya. Oh iya. Berita atau artikel, Pak? Berita itu, berita tentang apa itu? Bahasa Inggris, ada yang bahasa Inggris? Nah, Mas Rizky, Pak. Nah ini selanjutnya kaidah-kaidah pembahasan. Nah teman-teman, menulis berita itu kita harus menggunakan bahasa yang baku supaya banyak kalangan itu mengerti apa yang kita tulis. Seperti penggunaan bahasa yang bersifat standar, kalimat langsung, menggunakan kata kerja, terus fungsi keterangan dan waktu juga harus jelas. Lalu penggunaan konjungsinya itu harus jelas, konjungsi antar paragraf. Lalu selanjutnya, nah ini perhatikan ya teman-teman, langkah-langkah menulis teks berita. Nanti setelah mata pelajaran ini selesai, saya akan memberi tugas kalian untuk menulis berita yang ada di sekitar kalian. Nah, langkah-langkahnya bisa dilihat di sini ya. Nanti PPT-nya saya share ke ketua kelas ya, dan dibagikan ke grup. Oke, begitulah yang namanya teks berita. Nah, ada yang masih kurang paham nggak di sini apa itu teks berita? Oh, berarti sudah paham semua ya. Nah, selanjutnya saya akan ngasih penugasan untuk kalian ya. ya Pak. Tentang teks berita nih. Oh ya, nanti dibagi menjadi 4 kelompok. Nanti Bapak akan kasih kalian 4 berita berbeda dan 4 kelompok itu berisi 4 orang. Ayo berhitung. Dari mana, Pak? Dari mana berhitungnya? Dari Bagas, yuk. 1, Adi, 2, 3, 5. 1. Amal, 3. 1, 2, Yuk Reni, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3. oh ya. Oke, sesuai dulunya sesuai kelompoknya ya. Ayo, Mas Riki pindah ke belakang. Mas Riki pindah ke belakang. Mas Riko pindah ke depan sini. ya, Pak. Ayo. Pak, di sini. Ini ya, Pak. Ya, situ aja. Ayo. Siapa ini kok sendirian, kasihan banget. Pindah ke sini. Mbak Hima. Ayo Kamu bisa ke sana ya. Kelompoknya ayo muter-muter. Kasihan takutnya sudah tua, ayo. Iya. kelompok berapa? 2, Ayo kelompok 4. ayo. Sini, Duduk. 4 mana? Pasang. Kelompoknya ya. Mana? Ke sana, Pak. Sini, sana.
dapat sini kan ini kurang satu. Ini apa? Oh ya sana belakang ini siapa namanya? Puspa. Puspa belakang itu loh. Kelompok kamu. Ayo ini kamu satu ya. Dewi Persik belum dapat. Kamu satu. Dewi Persik. Mana dia Persik? Oh iya. Gimana ini Pak? Oh ini kan satu ya kelompok ya. Iya. Ya. Silakan dikerjakan ya, itu ada beritanya berbeda-beda. Kalian harus mengerjakan dengan teliti. Ya Pak. Mau minta waktu berapa menit? 2 menit. Loh, beneran itu 2 menit? Ayo, saya kasih waktu 15 menit ya untuk menjelaskan beritanya. Ya. Ayo dikerjain dulu ya. Iya Pak. Kalau ada yang susah bilang ya. Baik Pak. Ini gimana Pak? Di kamar itu udah Pak. Ini nanti baca ya. Satu ini bagiannya dari kepala beritanya mana? Nanti dibuat gak usah tabrak nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Iya. Langsung ditulis aja nggak apa-apa. Jelaskan. Iya, Pak. Ayo apa-apa, Mas apa kerjain? Itu di Google Pak. Kok Google nggak boleh? Mbak Ena bukannya nomor 4 Pak. Oh ya gimana Mbak Dewi? Mbak Ena. Gimana Mbak Erna? Udah Pak, udah jelas kok ini. Iya. Oke ya, silakan. Oke dikerjain ya. Pak sulit Pak. Iya, untuk melatih keterampilan membaca kalian. Ini. Ayo Mbak Davina langsung Terima kasih, Pak. ke kelompoknya ya. Iya. Belum dapat kelompoknya sudah sengaja. Oke. Ayo, ada yang sudah selesai? Mbak Ena sudah Pak. Oh, sudah selesai ya? Sudah. Oke. Ayo, kelompok yang sudah selesai duluan yang mana? Ayo maju dulu satu. Mbak Ena, kami Pak. Ayo, perwakilannya siapa Mbak Erna? Pusya. Ayo salah satu dulu maju ya. Iya Pak. Ayo, kelompok mana dulu? Mbak Ena, kami Pak. Ayo maju Mbak Erna. Iya Pak, udah Pak. Ayo loh. Ayo. Gantian. Ayo perwakilan. Oh nanti. Kalian nanti memperhatikan ya. Baik Pak. Jawaban dari kelompok ini apakah ada yang Kelompok kurang? dua, Pak. Nah. Oke, Mbak Erna dari kelompok 2 silakan jelaskan. Coba tempatnya Pak. Oh, ayo, iya kelompok 4. Aku yang Nah, ayo. Baik, saya mewakili dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu pembongkaran lapak di Bogor itu anggota Satpol PP alami luka. Nah, kepala beritanya yaitu pembongkaran lapak di wilayah Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat diwarnai kericuhan. Anggota Satpol PP Kabupaten Bogor terlibat ricuh dengan warga. Kemudian tubuh beritanya yaitu Kasatpol PP Kabupaten Bogor Cecep Imam Nagarasid mengatakan pihaknya telah memberikan waktu toleransi pemilik untuk membongkar sendiri lapaknya sehingga apa yang dilakukannya sudah sesuai aturan. Kami sebetulnya sudah memberikan toleransi yang cukup panjang, jadi bukan 7 kali 24 jam, kita memberikan toleransi sampai 10 hari. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua termasuk para pihak terkait dengan penertiban kerjasama karena penertiban ini dilakukan
oleh aparat bekerja sama dengan semua pihak. Kata Cecep kepada wartawan pada Selasa 21 November 2023. Kemudian Eva beritanya itu Cecep mengatakan apakah kondisi mulai kondusif usai kericuhan terjadi. Pihaknya akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian penjelasan mengenai unsur 5W plus 1H yaitu buat anggota Satpol PP terluka pada saat pembongkaran makam di Bogor. Kasatpol PP Kabupaten Bogor, anggota Satpol PP Kabupaten Bogor. WR Selasa 21 November 2023. WR Ciawi Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kau lapak berada di atas tanah Kementerian PUPR yang disewa oleh Desa Marga sehingga menjadi landasan untuk pembongkaran dilakukan. Cukup sekian hasil diskusi dari kelompok 4. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ayo, yang mau ditanyakan? Tuh, kalau tidak tepuk tangan untuk ayo, mana lagi kelompoknya yang sudah maju ya? Oh, nggak ada, saya tunjuk ya. Ya. Ayo, kelompoknya Mbak Eva maju. Perwakilan. Kenal dulu dong kelompoknya. Perkenalkan nama saya Dewi Persik, saya dari kelompok 3, teman-teman. Oh, gitu. Wow, dia untuk kasih gue. Ayo bilang Pak. Ayo Kak, jadi dulu Kak. Kamu aja. Yang pertama, kepala beritanya alun-alun Kebumen tengah direnovasi dan ditargetkan selesai tanggal 30 November tahun 2023. Terus tubuh beritanya Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen, yakni Giat Setiawan menjelaskan, alun-alun Kebumen kini sudah mempunyai building block untuk memberikan fasilitas yang membantu para penyandang disabilitas. Kemudian ekor beritanya pembangunan renovasi alun-alun Kebumen sendiri ditargetkan selesai pada tanggal 30 November tahun 2023. Dan terakhir penjelasan 5W unsur 5W plus 1H. Buatnya adalah penambahan fasilitas baru di alun-alun Kebumen. Terus bunya Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kurung Disdipora Kabupaten Kebumen. Tanggapan disampaikan pada Selasa 21 November tahun 2023. W-nya alun-alun Kebumen. Terus W-nya alun-alun ditunjukkan menjadi lokasi wisata kota dan tempat santai dengan berbagai sarana yang ramah anak dan disabilitas. Sebelumnya, alun-alun Kebumen sudah mempunyai building block untuk memberikan fasilitas apa itu? Fasilitas maksudnya. Yang membantu para penyandang disabilitas. Dan buruk ya, iya. Makasih, Pak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok berapa? Kak Dewi. Ayo Pak Dewi, tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompoknya Mas Akmal, ayo maju. Ya Pak. Ayo maju, kelompoknya Mas Akmal. Perkenalkan, nama saya Akmal Hidayat. Di sini saya akan memenuhi panggilan dari Bapak Guru. Ya. Presentasi perwakilan dari kelompok saya. Mohon maaf Pak. Nah, Mas Akmal. Iya, dibaca aja langsung ini. Ayo Mas Akmal. Ayo Mas Akmal dibaca. Lama sekali. Judul beritanya Polres Bantul larang kereta kelinci beroperasi di jalan raya. Nah, kepala beritanya dari Polres Bantul melarang kereta kelinci sampai semua itu untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Ya. Nah, tubuh beritanya dari Jeffrey menyebut ada sejumlah alasan yang membuat kereta kelinci dilarang.
sampai sampai kereta kelinci hanya boleh beroperasi di tempat-tempat wisata jelasnya. Itu. Nah, yang terakhir rekap berita dari kata sebelumnya, 1 unit kereta kelinci terguling saat mengangkut puluhan warga sampai beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal itu. Nah, untuk penjelasan unsurnya gimana? Ya, ini Pak Sina. Ya. untuk penjelasan unsur 5W1 hanya untuk uatnya kereta kelinci dilarang beroperasi untuk Bu Polres Bantul when Selasa 21 November 2023. Where-nya Kabupaten Bantul DG. Why-nya kereta kelinci tidak memenuhi standar keamanan, tidak ada jaminan keselamatan bagi penumpang dan tidak memenuhi standar kendaraan. How-nya upaya awal kepolisian adalah memberikan teguran jika masih membandel maka akan tidak sesuai aturan yang berlaku. Demikian presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Tepuk tangan sama-sama. Tuh. Oke. Selanjutnya, apakah kalian sudah mengerti apa itu unsur teks berita dan kepala berita, isi berita, dan kami berita? Apakah kalian sudah paham semua? Oke, selanjutnya sebelum kita mengakhiri pelajaran siang hari ini, Bapak ada penugasan untuk kalian ya. Bentar. terus Pak. Nah, iya kan sebentar lagi mau UTS. UAS. Mau UAS. Ada UAS Pak. Oh iya mau UAS. Bentar ya. Oke nih, perhatikan berita ini ya. Nanti kalian disuruh menentukan yang seperti dikelompokkan tadi. Tapi ini tugas individu ya kawan. Deadline-nya kapan Pak? Deadline-nya minggu depan pas pelajaran Bapak. Iya. Waduh, nggak ada internetnya. Nanti dikirim link aja Pak di grup. Iya kalau tidak ketua kelasnya nanti dia mengirimkan Pak. Oh ini, dengar aja. Yo. Loh, kok nge-lag? Kok nge-lag ya? Biasanya nggak tahu Pak. Bentar. Hah? Soalnya ada di bawah. Terus kita. Oh iya. Mbak Cita izin terlebih dahulu. Ayo ini ya. Beritanya. Bapak izin kamar mandi. Oh ya, Pak izin ya silakan. Pak. Wah, karena ada kesalahan teknis nanti saya kirim linknya aja ya. Iya. Ya. Baik. Terima kasih ya teman-teman untuk mata pelajaran siang hari ini. Semoga kalian memahami apa yang Bapak sampaikan. Ayo, untuk mengakhiri mata pembelajaran hari ini, dimohon untuk ketua kelasnya menutup kelas ya. Baik Pak. Setelah melakukan pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Oke baik, Bapak mau lanjut ke kelas berikutnya lagi ya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Bye bye. Bye. Bye.